Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara telah mengunjungi channel ini untuk mendengarkan kisah inspiratif. Semoga bermanfaat. Namun sebelumnya terimalah salam saya, salam sehat, salam sejahtera, dan salam barokah. Selamat menyaksikan video sampai akhir. Kisah Jamal, seorang TKI sederhana asal Jawa Timur, bisa menaklukkan hati seorang wanita Jepang. Dari bencana, berubah menjadi nasib yang mengubah hidup Jamal. Saat gempa mengguncang Jepang di pabrik tempat Jamal bekerja, ia mempertaruhkan nyawanya demi menolong wanita cantik Jepang. Bukan sembarang wanita, tapi putri dari seorang CEO kaya raya. Cinta mereka tak biasa, penuh gejolak, godaan, bahkan sentuhan rasa yang nyaris tak terbendung. Antara tatapan mata yang bergetar, genggaman tangan yang tak mau lepas, hingga momen-momen rahasia yang membuat jantung berdegup kencang. Inilah kisah cinta yang tak hanya romantis, tapi juga membakar darah muda. Akankah cinta mereka bertahan, atau hancur oleh perbedaan dan fitnah? Jamal, seorang pemuda sederhana asal Jawa Timur, baru 2 tahun bekerja di sebuah pabrik otomotif ternama di Jepang. Di usianya yang baru menginjak 26 tahun, ia sudah merasakan pahit manis kehidupan sebagai TKI. Pagi-pagi buta, Jamal selalu berangkat kerja dengan kereta bawah tanah, berdesakan dengan ratusan pekerja Jepang lain. Dengan seragam biru pabrik yang sudah sedikit lusuh, langkahnya tetap tegap meski tubuh sering terasa letih. Hari-hari Jamal penuh dengan disiplin ketat. Ia bekerja sebagai operator mesin pres, yang bertugas membentuk lembaran baja menjadi komponen mobil. Suara dentuman mesin, percikan oli, dan aroma logam panas sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Meski pekerjaan itu berat, Jamal menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Dalam hati kecilnya, ia selalu teringat wajah kedua orang tuanya di kampung halaman, yang setiap hari menunggu kiriman uang darinya. "Yos, semangat lagi, Mal," bisiknya pada diri sendiri sambil memasang sarung tangan kerja. Jamal bukan hanya pekerja keras, tetapi juga sosok yang rendah hati. Teman-teman satu timnya sering kagum karena Jamal jarang mengeluh. Ketika ada mesin yang rusak, ia tak segan membantu teknisi meski itu bukan tugas utamanya. Bahkan seringkali, ia menutupi kesalahan kecil rekan kerjanya agar tidak dimarahi supervisor Jepang. Namun, hidup di negeri orang tidak selalu mudah. Jamal sering merasakan kesepian. Saat malam tiba, setelah lembur panjang, ia hanya bisa pulang ke kamar kontrakannya yang sempit. Di sana, ia biasanya memasak mie instan atau sekadar nasi dengan telur, lalu menelpon ibunya di Jawa Timur. Suara ibunya selalu menjadi penenang sekaligus penyemangat. "Jamal, nak, jangan terlalu capek kerja ya. Ingat kesehatanmu. Ibu di sini selalu doakan yang terbaik," kata ibunya dari seberang telepon. "Iya Bu, Jamal kuat kok. Doanya ibu sudah cukup buat Jamal semangat lagi," jawabnya sambil menahan rindu. Hari-hari berjalan monoton, hingga pada suatu pagi di musim semi, Jamal merasakan ada sesuatu yang berbeda di pabrik. Para atasan tampak sibuk mempersiapkan kedatangan seseorang yang penting. Supervisor berkali-kali memberi instruksi agar semua pekerja menjaga kebersihan area produksi. Jamal hanya bisa mengangguk, meski dalam hati ia penasaran. Di sela kesibukan itu, Jamal tetap fokus pada pekerjaannya. Baginya, mesin pres yang berdiri kokoh di hadapannya adalah sahabat sekaligus tantangan. Setiap dentuman yang keluar dari mesin seakan menyatu dengan degup jantungnya. Ia tahu, pekerjaannya mungkin terlihat biasa, tapi bagi Jamal, inilah jalan untuk mengangkat derajat keluarga. Teman kerjanya, Kenji, pernah berkata, "Jamal, kamu orang asing tapi kerja kerasmu melebihi orang Jepang. Kadang aku iri melihat ketekunanmu." Jamal hanya tersenyum. "Aku kerja untuk keluargaku, Kenji. Itu saja alasannya." Tak ada yang tahu, di balik kesederhanaannya, Jamal sebenarnya menyimpan cita-cita besar. Ia ingin suatu saat punya usaha sendiri, membangun bengkel otomotif di kampung halamannya. Meski jauh, ia percaya kerja keras di Jepang adalah jembatan menuju mimpinya. Hari itu berakhir seperti biasa. Peluit tanda pulang kerja berbunyi, para pekerja keluar beriringan. Jamal menutup hari dengan senyum lelah,
tanpa tahu bahwa esok kehidupannya akan berubah. Kedatangan seorang wanita cantik dari keluarga pemilik pabrik akan mengubah jalan takdirnya, seorang wanita bernama Aiko, putri tunggal CEO pabrik. Hari itu, pabrik otomotif tempat Jamal bekerja terasa berbeda dari biasanya. Sejak pagi, para supervisor berulang kali mengingatkan agar semua pekerja menjaga kerapian dan kebersihan area produksi. Bahkan, manajer produksi sendiri turun tangan memastikan setiap detail tidak ada yang terlewat. "Besok ada kunjungan penting," kata Kenji, teman kerja Jamal, sehari sebelumnya. "Putri CEO akan datang ke sini. Katanya dia mau turun langsung melihat proses produksi. Semua orang harus hati-hati, jangan sampai ada kesalahan." Jamal hanya mengangguk waktu itu. Baginya, siapapun yang datang tidak akan mengubah pekerjaannya. Ia tetap harus mengoperasikan mesin pres, tetap harus bekerja dengan teliti agar tidak terjadi kecelakaan. Namun pagi ini, ketika ia melihat rombongan eksekutif masuk ke area produksi, hatinya sedikit bergetar. Di antara mereka, tampak seorang wanita anggun berusia sekitar 30 tahun. Rambut hitamnya tergerai indah. Wajahnya lembut tapi berwibawa, dan senyumnya menenangkan siapapun yang memandang. Itulah Aiko Tanaka, putri tunggal CEO pabrik sekaligus calon pewaris perusahaan besar itu. Semua pekerja menunduk hormat. Aiko menyapa ramah, berjalan perlahan sambil memperhatikan mesin-mesin yang berjejer rapi. Sesekali ia mencatat sesuatu di tablet. Tatapannya fokus, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar anak pemilik perusahaan, melainkan sosok yang serius belajar memahami bisnis keluarga. Jamal yang tengah sibuk mengoperasikan mesin pres sesaat mendongak. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Hanya sekilas, namun cukup membuat Jamal merasa jantungnya berdentum lebih kencang dari suara mesin di hadapannya. Ia buru-buru menunduk lagi, berusaha menekan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Namun tak ada yang menduga, beberapa menit kemudian, bencana datang. Awalnya, lantai pabrik bergetar ringan. Semua orang saling menoleh dengan wajah bingung. Getaran itu semakin kuat, disusul suara dentuman logam dan kaca bergetar. Lampu-lampu bergoyang hebat, mesin-mesin bergetar, dan rak-rak penyimpanan bergeser. Jishinda, Jishinda, gempa bumi, teriak seorang karyawan Jepang panik. Dalam sekejap, kepanikan melanda. Para pekerja berhamburan mencari pintu darurat. Suara sirene peringatan bergema nyaring, menambah kekacauan. Beberapa mesin berhenti mendadak, sementara lembaran baja besar terjatuh menghantam lantai dengan suara menggelegah. Jamal sigap menutup mesin yang ia operasikan agar tidak terjadi kerusakan lebih parah. Namun di tengah hiruk pikuk itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Aiko terjebak di jalur produksi. Sebuah balok besi besar terlepas dari gantungan langit-langit, meluncur turun tepat ke arah tempat Aiko berdiri. "Awa Aas!" teriak Jamal. Dengan kecepatan penuh, ia berlari menerobos kerumunan. Detik-detik itu terasa lambat. Ia mendorong tubuh Aiko sekuat tenaga, membuat wanita itu terjatuh ke lantai. Balok besi besar menghantam tanah hanya beberapa sentimeter dari mereka, menimbulkan getaran keras dan debu tebal. Aiko terkejut, napasnya tersengal. Jamal segera meraih tangannya. "Nona, cepat bangun. Kita harus pergi dari sini," katanya lantang, meski jantungnya sendiri berdebar kencang. Aiko, masih gemetar, menatap Jamal dengan mata terbelalak. Ia tidak menyangka seorang operator mesin sederhana mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan dirinya. Mereka berlari bersama menuju pintu darurat. Tapi gempa susulan terjadi, mengguncang lebih kuat. Panel atap berjatuhan, kaca pecah, dan beberapa orang terjebak di sudut ruangan. Aiko tersandung dan hampir terjepit reruntuhan. Dengan refleks, Jamal menarik tubuhnya ke pelukan. "Pegang erat saya, jangan lepaskan," ucap Jamal, suaranya tegas meski penuh ketakutan. Aiko mengikuti arahan, menggenggam lengan Jamal sekuat tenaga. Mereka menyusuri lorong produksi yang penuh reruntuhan. Ketika jalan utama tertutup panel baja besar, Jamal tak kehilangan akal. Ia menendang pintu samping yang sudah retak, lalu mendorongnya dengan bahu hingga terbuka. Cahaya matahari dari luar menyambut mereka. Begitu berhasil keluar, Aiko terduduk lemas di tanah, terengah-engah.
Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, tapi matanya menatap Jamal dengan campuran rasa syukur dan takjub. Arigato, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah. Suaranya bergetar, hampir tak sanggup melanjutkan. Jamal hanya menunduk sopan, meski peluh bercucuran di wajahnya. Itu sudah kewajiban saya, Nona. Yang penting Anda selamat. Tak lama kemudian, para eksekutif dan tim penyelamat berlari menghampiri. CEO Tanaka sendiri muncul dengan wajah panik, langsung memeluk putrinya. Aiko, syukurlah kamu selamat, seru ayahnya dengan suara penuh haru. Aiko menoleh ke arah Jamal, lalu berkata tegas, Ayah, lelaki ini yang menyelamatkanku. Kalau bukan karena dia, aku tak mungkin keluar dari pabrik dengan selamat. Semua mata pun tertuju pada Jamal. Tubuhnya berdebu, seragamnya kotor, tapi di mata semua orang, ia tampak seperti pahlawan. Beberapa pekerja berbisik-bisik, sebagian mengangguk hormat. Jamal berdiri kaku, tak terbiasa menjadi pusat perhatian. Malam itu, setelah semuanya reda, Jamal kembali ke kamar kontrakannya. Ia menatap langit-langit, masih sulit percaya pada apa yang terjadi. Peristiwa yang awalnya hanya bencana ternyata mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah jalan hidupnya. Sambil menelpon ibunya di kampung, ia berkata pelan, Bu, hari ini Jamal selamat dari gempa. Tapi Jamal juga menyelamatkan seorang wanita penting di pabrik. Entah kenapa, perasaan Jamal berbeda. Apa ini yang orang bilang takdir? Di balik layar kaca kecil kontrakan itu, Jamal tidak tahu bahwa sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia bukan lagi sekadar operator mesin, melainkan seorang pria yang baru saja membuka pintu menuju takdir besar bersama seorang wanita bernama Aiko Tanaka. Hari-hari setelah gempa itu menjadi perbincangan hangat di seluruh pabrik otomotif. Nama Jamal yang sebelumnya hanya dikenal sebagai operator mesin biasa, kini mendadak melejit. Semua orang tahu, dialah lelaki sederhana asal Jawa Timur yang telah menyelamatkan putri tunggal CEO. Suatu pagi, Jamal dipanggil ke ruang direksi. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenakan seragam biru kerjanya yang sudah mulai pudar, masih dengan sikap rendah hati. Saat pintu terbuka, terlihat Aiko dan ayahnya, CEO Tanaka, duduk bersama beberapa petinggi perusahaan. Silakan duduk, Jamal, ucap CEO Tanaka dengan nada hangat, berbeda dari biasanya yang selalu tegas. Jamal duduk dengan kaku. Ia tidak terbiasa berada di ruangan megah dengan karpet tebal, dikelilingi orang-orang penting. Tanaka menatapnya penuh wibawa. Kami mendengar langsung dari putriku, Aiko. Saat gempa, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi juga mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya. Perusahaan ini berutang besar padamu. Jamal menunduk dalam. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Tuan. Itu bukan hal istimewa. Siapapun di posisi saya pasti akan melakukan hal yang sama. Aiko yang duduk di samping ayahnya tersenyum tipis. Tidak semua orang, Jamal. Tidak semua punya keberanian seperti yang kamu tunjukkan hari itu. Ruangan sejenak hening. Lalu CEO Tanaka melanjutkan. Karena keberanian dan ketulusanmu, kami memutuskan untuk memberikan penghargaan khusus. Mulai hari ini, kamu bukan lagi sekadar operator mesin. Aku mengangkatmu menjadi asisten manajer produksi. Tugasmu adalah membantu mengawasi jalannya operasional pabrik. Jamal terkejut. Ia hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Seorang TKI sederhana, tiba-tiba diangkat ke posisi manajerial. Ia bahkan sempat bingung harus menjawab apa. Tapi, Tuan, saya tidak punya pendidikan tinggi. Saya hanya lulusan sekolah teknik sederhana. Saya takut tidak mampu. CEO Tanaka tersenyum bijak. Kemampuan bukan hanya soal ijazah, Jamal. Kami sudah melihat dedikasi dan kerja kerasmu selama ini. Dan Aiko sendiri yang meyakinkan saya bahwa kamu layak mendapat kesempatan ini. Aiko menatap Jamal dengan sorot mata penuh keyakinan. Aku percaya kamu bisa, Jamal. Jangan ragukan dirimu. Akhirnya, dengan hati bergetar, Jamal mengangguk. Baiklah, Tuan. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Sejak hari itu, kehidupan Jamal berubah drastis. Ia mendapat ruang kerja kecil di lantai 2 pabrik, diberikan laptop,
dan mulai belajar banyak hal baru. Awalnya ia merasa canggung, apalagi harus berinteraksi dengan para supervisor Jepang yang sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan. Banyak yang memandangnya dengan tatapan meremehkan. Namun Jamal tidak menyerah. Ia belajar setiap malam, membaca buku-buku teknik produksi dan manajemen yang dipinjam dari perpustakaan. Bahkan, Aiko sendiri beberapa kali datang membantunya, memberikan arahan bagaimana cara memimpin tim. Dari pertemuan-pertemuan itu, hubungan keduanya semakin dekat, meski keduanya masih menjaga jarak. Dalam waktu beberapa bulan, perubahan nyata terlihat di pabrik. Jamal dengan ide-ide sederhananya berhasil meningkatkan efisiensi produksi. Ia mengusulkan sistem rotasi kerja agar para operator tidak terlalu lelah, sehingga jumlah kecelakaan kerja menurun drastis. Ia juga memperkenalkan metode perawatan mesin yang lebih terjadwal, yang membuat biaya perbaikan turun hingga 20%. Awalnya, banyak yang meragukan. Apa mungkin orang asing bisa membawa perubahan? Bisik beberapa supervisor. Namun hasil tak bisa dibantah. Angka produktivitas naik, kualitas produk membaik, dan suasana kerja menjadi lebih harmonis. Suatu sore, saat rapat bulanan, CEO Tanaka menampilkan grafik perkembangan perusahaan. Semua mata terbelalak. Hanya dalam setengah tahun, keuntungan meningkat tajam. Dan di balik semua itu, ada nama Jamal yang disebut berkali-kali. Ini semua berkat kerja keras tim, terutama gagasan-gagasan dari asisten manajer kita yang baru, Jamal, ujar Tanaka sambil menepuk pundaknya di depan seluruh eksekutif. Jamal merasa matanya panas. Ia teringat kampung halamannya di Jawa Timur, ibunya yang sederhana, serta mimpinya yang dulu hanya sebatas ingin membuka bengkel kecil. Kini, ia berdiri di hadapan puluhan eksekutif Jepang, dihormati dan diakui. Malam itu, saat ia kembali ke kontrakan, Jamal menelpon ibunya lagi. Bu, Jamal sekarang sudah bukan operator lagi. Jamal diangkat jadi manajer. Bu, ini semua berkat doa ibu, katanya dengan suara bergetar. Dari seberang telepon, ibunya menangis haru. Alhamdulillah, nak, ibu bangga sekali padamu. Teruslah rendah hati, jangan pernah sombong. Jamal tersenyum, menatap langit-langit kamarnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Sebab di balik semua keberhasilan itu, ada sosok Aiko yang selalu diam-diam memperhatikannya, mendukungnya, dan tanpa ia sadari, mulai menumbuhkan rasa yang lebih dalam dari sekadar rasa hormat. Namun, tidak semua orang senang dengan keberhasilan Jamal. Di balik bisik-bisik pujian, ada pula bisikan iri dan dengki yang perlahan mengintai. Sesuatu yang kelak akan menguji hubungan Jamal dan Aiko lebih dalam lagi. Sejak diangkat menjadi asisten manajer produksi, nama Jamal semakin harum di kalangan eksekutif. Namun di sisi lain, semakin banyak juga yang menaruh rasa iri. Beberapa karyawan lokal Jepang merasa tersisih. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang TKI, orang asing dari negeri jauh, bisa naik jabatan begitu cepat. Dia hanya beruntung karena menyelamatkan Aiko-san, bisik salah satu supervisor senior pada rekannya. Benar, kalau bukan karena itu, dia tetaplah operator biasa. Apa pantas dia memimpin kita? Kecurigaan dan kebencian mulai berkembang diam-diam. Ada yang sengaja mengabaikan instruksi Jamal, ada yang menyebarkan gosip bahwa Jamal hanya dekat dengan Aiko karena ingin mencari keuntungan pribadi. Namun puncaknya terjadi ketika sebuah insiden besar mengguncang pabrik. Suatu pagi, salah satu mesin utama produksi tiba-tiba berhenti mendadak. Hasil inspeksi awal menunjukkan ada kerusakan fatal yang hampir menyebabkan kebakaran. Anehnya, ditemukan bukti seolah-olah sistem keamanan mesin sengaja dimatikan. Ini sabotase, ujar salah satu teknisi dengan wajah panik. Tak butuh waktu lama, tuduhan langsung mengarah pada Jamal. Seseorang menyebarkan kabar bahwa sehari sebelumnya Jamal terlihat di ruang mesin sendirian. Beberapa karyawan bahkan berani bersaksi palsu, mengatakan bahwa Jamal yang mengutak-atik sistem pengaman. Rapat darurat pun digelar. Ruangan penuh sesak, wajah-wajah tegang. CEO Tanaka hadir bersama Aiko, juga para manajer senior. Semua mata tertuju pada Jamal yang duduk di kursi tengah. Wajahnya dingin namun matanya memancarkan kesedihan. Jamal, suara salah satu supervisor terdengar tajam,
kami menemukan bukti bahwa sistem keamanan mesin dimatikan secara manual. Banyak saksi melihat kamu berada di dekat mesin itu kemarin. Apa kamu bisa menjelaskan? Jamal mengangkat kepalanya, menatap semua orang dengan jujur. Saya memang mengecek mesin itu kemarin, tapi hanya untuk memastikan kondisinya. Saya tidak pernah mematikan sistem pengaman. Saya bersumpah, saya tidak pernah berniat merusak pabrik ini. Namun bisik-bisik sinis langsung terdengar. Ah, itu hanya alasan. Dia orang asing, mana bisa dipercaya. Jelas-jelas dia yang melakukannya, siapa lagi? Jamal merasa dadanya sesak. Ia yang selama ini bekerja dengan sepenuh hati, tiba-tiba dianggap pengkhianat. Di tengah hiruk-pikuk tuduhan, Aiko berdiri. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam menembus ruangan. Cukup. Suaranya lantang, membuat semua orang terdiam. Aku yang tahu siapa Jamal sebenarnya. Dia bukan orang yang akan mengkhianati perusahaan ini. Kalau dia mau, sejak dulu dia bisa mencari keuntungan pribadi. Tapi dia tidak pernah melakukannya. Dia justru yang paling jujur di antara kalian. Seisi ruangan terdiam, tapi beberapa supervisor masih mencoba melawan. Aiko-san, kami hanya menyampaikan fakta. Bukti ada padanya. Bukti bisa dipalsukan, potong Aiko cepat. Kalian pikir aku buta? Aku melihat bagaimana beberapa dari kalian sengaja menghalangi pekerjaannya. Kalian iri karena seorang asing bisa membawa perubahan lebih besar daripada kalian yang sudah bertahun-tahun di sini. Ucapan Aiko seperti tamparan keras. Beberapa menunduk malu, tapi ada pula yang masih tidak terima. Melihat suasana semakin panas, CEO Tanaka angkat bicara. Cukup. Kita tidak bisa memutuskan berdasarkan gosip. Kita akan adakan investigasi mendalam. Jika Jamal bersalah, dia akan dihukum. Tapi kalau benar ada yang memfitnah, maka orang itu akan menanggung akibatnya. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling berat bagi Jamal. Ia tetap bekerja, tapi dengan tatapan curiga dari sebagian besar karyawan. Beberapa bahkan sengaja menjauhinya. Meski begitu, Jamal menahan diri. Ia percaya kebenaran akan terungkap. Aiko sering diam-diam mendekatinya, memberi semangat. Bertahanlah, Jamal. Aku tahu kamu tidak bersalah. Aku akan pastikan ayahku menemukan kebenarannya. Dukungan itu menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan hati Jamal. Meski difitnah, ia merasa tidak sendirian. Beberapa minggu kemudian, hasil investigasi keluar. Tim keamanan perusahaan menemukan rekaman CCTV yang sebelumnya sengaja disembunyikan. Dalam rekaman itu terlihat jelas bahwa bukan Jamal yang mematikan sistem pengaman, melainkan salah satu supervisor senior yang iri dengan keberhasilan Jamal. Ia sengaja memalsukan bukti dan menyalahkan Jamal agar posisinya terguncang. Berita itu langsung mengejutkan semua pihak. Supervisor tersebut akhirnya mengaku dan dipecat secara tidak hormat. Dalam rapat besar berikutnya, CEO Tanaka berdiri di depan semua karyawan. Hari ini kita belajar sebuah pelajaran penting. Kebencian dan iri hati bisa menghancurkan lebih cepat daripada bencana apapun. Dan Jamal, aku minta maaf karena kamu harus menanggung tuduhan yang tidak benar. Jamal menunduk dalam. Saya sudah memaafkan, Tuan. Bagi saya, yang penting kebenaran terungkap. Aiko menatap Jamal dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa bangga sekaligus terharu. Lelaki sederhana itu tidak hanya sabar menghadapi fitnah, tetapi juga tetap rendah hati meski kebenaran ada di pihaknya. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani meremehkan Jamal. Ia bukan hanya dikenal sebagai penyelamat Aiko, tapi juga sebagai sosok pemimpin yang tahan uji, kuat menghadapi cobaan, dan tetap bersinar meski difitnah. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh diam-diam di hati Aiko. Rasa kagumnya pada Jamal telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Dan perlahan, ayahnya pun mulai melihat hal yang sama, bahwa mungkin lelaki sederhana dari Jawa Timur ini memang ditakdirkan untuk menjadi bagian penting dalam hidup putrinya. Setelah badai fitnah berlalu, kehidupan di pabrik perlahan kembali normal. Jamal kini semakin dihormati. Para pekerja yang dulu meremehkan mulai menaruh hormat padanya. Ia bukan lagi operator asing,
melainkan sosok pemimpin yang membawa perubahan nyata. Di balik semua itu, hubungan Jamal dan Aiko semakin dekat. Meski awalnya mereka hanya berbicara seputar pekerjaan, perlahan pembicaraan mereka meluas tentang mimpi, keluarga, bahkan hal-hal kecil sehari-hari. Aiko sering mengajak Jamal minum teh di sore hari setelah jam kerja. "Jamal," ucap Aiko suatu kali, "kau selalu bercerita tentang ibumu di Jawa Timur. Sepertinya beliau sangat berharga bagimu." Jamal tersenyum lembut. "Ibu adalah segalanya bagi saya. Tanpa doa dan dukungannya, mungkin saya sudah menyerah sejak lama." Mata Aiko berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Sebuah rasa hangat yang tak lagi sekadar kekaguman. Tak butuh waktu lama, CEO Tanaka pun mulai menyadari kedekatan putrinya dengan Jamal. Awalnya, ia diam. Sebagai seorang ayah sekaligus pemimpin perusahaan besar, ia tentu ingin yang terbaik bagi putrinya. Namun semakin ia memperhatikan, semakin jelas bahwa kebahagiaan Aiko terpancar setiap kali bersama Jamal. Suatu malam, Tanaka memanggil Jamal ke kediaman keluarga mereka. Rumah besar bergaya Jepang itu berdiri megah, penuh keheningan. Jamal datang dengan hati berdebar, tak tahu apa yang menantinya. "Jamal," ucap Tanaka dengan suara tegas, "aku sudah melihat bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu menghadapi fitnah, dan bagaimana kamu menjaga Aiko. Aku tahu, kamu bukan pria sembarangan. Kamu punya hati yang tulus." Jamal menunduk hormat. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Tanaka menatapnya lekat-lekat. "Aku hanya punya satu putri. Aku ingin dia bahagia. Dan aku melihat kebahagiaan itu ada ketika ia bersamamu. Karena itu, aku tidak akan melarang jika Aiko memilihmu." Jamal terdiam. Dadanya bergetar hebat, seakan mimpi yang mustahil kini berubah nyata. Beberapa hari kemudian, Aiko dipanggil ayahnya. Dengan penuh kasih, Tanaka berkata, "Aiko, kau sudah dewasa. Jika kau merasa Jamal adalah pilihanmu, aku akan merestui." Wajah Aiko memerah, hatinya berdebar. Ia tahu bahwa sejak lama, hatinya memang sudah condong pada pria sederhana itu. Dengan suara pelan namun mantap, ia menjawab, "Ya, ayah, aku memilih Jamal." Dan akhirnya, kabar itu resmi diumumkan. Perusahaan dikejutkan oleh berita besar, putri CEO akan menikah dengan seorang TKI asal Indonesia yang kini menjadi manajer kepercayaan. Banyak yang terkejut, bahkan tak sedikit yang meragukan. Namun takdir tidak bisa ditolak. Hari pernikahan pun tiba. Upacara digelar dengan perpaduan budaya Jepang dan Indonesia. Aiko tampil anggun dalam kimono putih elegan, sementara Jamal mengenakan beskap khas Jawa dengan blangkon di kepalanya. Dua budaya yang berbeda, kini menyatu dalam satu ikatan suci. Para tamu undangan dari Jepang maupun Indonesia hadir, memenuhi aula besar. Saat Jamal mengucapkan janji pernikahan, suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. "Demi Allah, saya berjanji akan menjaga dan membahagiakanmu, Aiko, sampai akhir hayat saya." Air mata Aiko menetes. Ia pun membalas dengan suara lembut, "Aku juga berjanji, Jamal. Aku akan mendampingimu dalam suka maupun duka." Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Pernikahan itu bukan sekadar penyatuan dua insan, tapi juga dua bangsa, dua budaya yang dipertemukan oleh cinta dan takdir. Setelah pernikahan, Jamal dan Aiko menjalani kehidupan rumah tangga yang sederhana namun penuh cinta. Mereka memilih tinggal di rumah bergaya campuran Jepang-Indonesia, dengan taman kecil berisi bunga sakura dan pohon mangga yang mengingatkan Jamal pada kampung halamannya. Beberapa tahun kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan hadirnya dua anak. Anak pertama, seorang putra tampan bernama Haruto Ramadan, mewarisi ketegasan ayahnya dan kelembutan ibunya. Anak kedua, seorang putri cantik bernama Miyako Salsabila, tumbuh ceria dengan senyum yang selalu menghangatkan suasana rumah. Jamal sering mengajak anak-anaknya bercerita tentang Jawa Timur. "Nanti kalau kalian besar, ayah akan ajak kalian ke kampung halaman. Kalian harus tahu dari mana darah kalian berasal." Aiko tersenyum setiap kali mendengar itu. "Dan aku akan mengajari mereka bahasa Jepang dan budaya keluargaku. Mereka akan tumbuh dengan dua akar yang kuat."
Kehidupan keluarga kecil itu berjalan harmonis. Jamal tetap bekerja di pabrik, kini dengan posisi lebih tinggi, namun ia tidak pernah melupakan kesederhanaan. Ia sering turun langsung ke area produksi, berbincang dengan para pekerja, mendengar keluhan mereka, dan memastikan semua orang diperlakukan adil. Di setiap langkahnya, Jamal selalu ingat satu hal. Keberhasilan yang ia raih bukanlah hasil keberuntungan semata, melainkan hasil kerja keras, doa ibu, dan tentu saja takdir yang mempertemukannya dengan Aiko. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di taman rumah, Aiko menyandarkan kepalanya di bahu Jamal. Angin berhembus lembut, bunga sakura berguguran. "Aku bahagia, Jamal," bisik Aiko. "Dulu aku tidak pernah membayangkan akan menikah denganmu. Tapi sekarang aku tahu, pilihan ini adalah yang terbaik dalam hidupku." Jamal tersenyum, menggenggam tangan istrinya. "Aku juga bahagia, Aiko. Siapa sangka, seorang TKI sederhana bisa menikahi putri CEO pabrik besar di Jepang. Ini bukti bahwa takdir Allah selalu penuh kejutan." Dan begitulah, kisah cinta antara Jamal dan Aiko menjadi legenda tersendiri. Dari sebuah pabrik otomotif, dari pertemuan tak terduga dalam bencana, lahirlah cinta yang menyatukan dua dunia. Kini, mereka menjalani hari-hari penuh kebahagiaan bersama dua buah hati, membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas bangsa, status, ataupun perbedaan. Mereka hidup bahagia, dan kisah mereka menjadi inspirasi bahwa kerja keras, kesabaran, dan ketulusan hati selalu membawa kita pada kebahagiaan sejati. Sahabat, dari kisah Jamal dan Aiko kita belajar bahwa cinta sejati tidak pernah melihat status, harta, ataupun asal-usul. Yang terpenting adalah ketulusan hati, kerja keras, dan keberanian untuk memperjuangkan kebahagiaan. Semoga kita semua diberi jodoh yang terbaik, rezeki yang berkah, dan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menyentuh hati lainnya. Dan sebelum video ini berakhir, saya ingin tahu, kalian berasal dari kota mana saja? Silakan tulis di kolom komentar, biar kita bisa saling kenal dan semakin dekat seperti keluarga. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tamat, saudara. Terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.